aku aja nih ya 3 anak itu kadang-kadang susah membagi kayak antara si ini itu gitu ya. Jadi kayak sempat juga curhat kemarin ya kita ya. Iya, iya. Aku minta advice ke Bia. Ini gimana cara bagi waktu bagi antara 3 anak ini biar nggak ada yang ngerasa Dina. Ini 6. Gimana Bia? Cara bagi kasih Iya. sayangnya, waktunya gimana? Kalau buat aku semua anak itu sebenarnya butuh waktu quality time Mm-mm. sama kita sih. Jadi biasanya emang aku kadang-kadang pergi cuman bawa si kakak si Sibil, terus bawa Kala doang, bawa anak yang cowok. Misalnya kalau udah pergi sama kakak-kakaknya 2 orang, yang cowok si Kaba suka dia malam ini aku mau tidurnya sama Bia ya gitu. Jadi pertama aku lihat kebutuhan. Ada tipe anak yang emang cuek, yang santai aja, tapi ada anak yang lebih banyak butuh perhatian kita gitu. Kayak Brekata anakku yang nomor 5 itu dia lebih banyak butuh perhatian. Dia selalu misalnya aku deket sama Kaba, dia sayangnya sama Mas Kaba doang ya, dia sayangnya cuman mau peluk Mas Kaba ya gitu. Dia Cemburuan ya, selalu iri, dia cemburuan posesif. luar biasa. Iya, jadi aku sadar oh ketika karena dia tipenya seperti itu, jadi kalau aku datang ke rumah yang aku sapa pasti akan dia duluan karena tuh anak lebih baper gitu. Dan yang pastinya setiap anak aku kasih quality time masing-masing gitu. Nah, biasanya yang suka merasa ditinggalkan, merasa lebih dicuekin tuh anak pertama. Karena otomatis anak paling kecil itu akan lebih nyita perhatian kita, lebih banyak nempel sama kita. Jadi terus Benar. terang semenjak aku punya adik banyak, anak-anak banyak, maksudnya Sibil punya adik banyak, aku akan lebih banyak naruh perhatian sama dia gitu. Sibil gimana? Sibil mau sama Bia nggak? Aku lebih sering ngajak jalan berduaan Sibil dibanding adik-adiknya. Karena ya biasanya kalau anak pertama tuh udah merasa di rumah ngebagi perhatiannya sama adiknya, dia sering mengalah. Nah, aku pengen dia lebih banyak quality time sama aku gitu. Dan biasanya anak-anak tuh gantian. Malam ini Kaba tidur sama aku, malam sebelumnya Brekata. Ntar Kala kadang-kadang juga Bia aku mau tidur sama Bia dong, jadi ngebagi itunya sih gitu. Ngebaginya jadi memang harus porsinya ya tetap sama ya. Jangan yang anak Iya, lebih kecil lebih banyak ya. iya. Biasanya kita suka lupa kan, karena anak paling kecil Iya lebih benar-benar nempel. itu benar Ntar banget. dulu Itu ya, benar gitu banget. kan. Iya kan suka Iya iya benar. ngertiin dulu ya nih adik kamu mau nyusu nih, adik kamu minta Iya, iya. digendong. Itu Sedangkan benar kalau kita banget. lihat si kakaknya juga nggak gede-gede banget, kakaknya juga masih kecil yang masih butuh Dan butuh kita perhatian banget. ya. Mm-mm. Oke. Terus kalau misalnya menurut dia bedanya Kartini dulu sama Kartini sekarang apa Bia? Ada Oke, nggak kalau yang Kartini dulu itu yang mereka perjuangkan itu masih sangat luas, besar banget gitu loh. Mereka kayak mm-mm. Ibu Kartini dulu itu, dia berjuang untuk mendapatkan pendidikan, berjuang untuk Ya, mendapatkan tempat di masyarakat untuk bisa bekerja, untuk bisa menentukan pilihannya dia, haknya dia, apa yang dia pengenin. Mau sekolah aja susah. Mau menikah sesuai dengan pilihannya aja sulit banget. Apalagi buat bekerja gitu, keluar rumah aja susah. Tapi kalau kita sekarang, kita alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, di mana kita pernah punya presiden perempuan, kita punya menteri perempuan, terus posisi-posisi jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan, itu udah nggak ngelihat lagi harus laki-laki atau perempuan, asal punya benar-benar. kapasitas yang bagus, perempuan pun udah banyak menempatkan posisi yang bagus sekali sekarang di Indonesia di sebuah perusahaan, CEO perusahaan perempuan, head marketing perempuan, itu udah banyak banget. Jadi sekarang kalau dulu yang diperjuangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan hak-haknya, kalau sekarang buat aku yang harus kita perjuangkan sebagai seorang perempuan adalah kita tunjukkan gitu loh. Kita tunjukkan dengan kemampuan kita dan jangan sampai lupa kodratnya gitu. Karena sekarang kita udah dapat tempat yang diperjuangkan Ibu Kartini zaman dulu. Nah, sekarang kita udah bebas bekerja, kita udah bebas bersuara, kita udah bisa dapat posisi, jangan sampai lupa kodratnya sebagai seorang perempuan, walaupun kita posisinya tinggi, walaupun kita bekerja atau apapun, di rumah kita tetap aja seorang makmum dari suami kita, di rumah tetap aja kita seorang ibu dari anak-anak yang membutuhkan banyak perhatian dan waktu kita gitu. Sekarang yang kita kontrol malah diri kita sendiri, jangan sampai kebablasan gitu. Benar ya. Aduh luar biasa ya. Keren banget ininya. Itu juga ini sih kalau buat pandangan kamu sendiri kan sekarang itu memang betul tadi kamu bilang banyak wanita tuh dapat posisi ya kerja gitu ya. Nah Ya, betul jangan melupakan kodrat. Nah cuman kadang-kadang nih dia apa namanya kita tuh kadang-kadang karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya itu kadang-kadang susah banget bagi waktunya dan akhirnya ya, jadi kebawa ego ya. Nah, itu tuh kadang-kadang ya. susah tuh ya. Tapi benar kata Bia tadi, jangan lupa kodratnya karena ujung-ujungnya ya wanita adalah begitu di rumah ya balik lagi jadi ibu, balik lagi jadi istri. Ya nggak? Ya, Nah, iya, kalau bener kamu banget. sendiri
membagi menjadi istri dengan anak 6 itu gimana tuh Bia? Apakah Mas Hanung Nah, termasuk membagi perhatiannya juga dari kamu atau dia disuruh ngerti bahwa aku udah bagi 6 nih anaknya? Kita udah banyak. nah itu nggak cuman anak sih, sebenarnya kembali ke kerja juga tadi yang masalah ego. Buat aku gini, kalau di Islam kan emang udah jelas ya sebenarnya laki-laki itu yang harus memberikan nafkah kita, menyiapkan tempat tinggal, terus memberikan perlindungan, memberikan pakaian dan lain-lain. Itu di Al-Quran juga udah jelas. Jadi sebenarnya memang jelas itu adalah tanggung jawab seorang suami gitu kan. Nah ketika istri bekerja, pasti kita ada ngerasa tuh kayak burnout. Ini aku capek, pengen dong, pengen di rumah, pengen tenang, nggak pengen dikerepotin apa segala macam. Akhirnya kita minta pengertian gitu. Nah buat aku gini, perempuan bekerja itu kan menjadi sebuah pilihan, bukan sebuah Ya, kewajiban. Nah betul. ketika kita menyadari bahwa ini kita kerja sebagai pilihan, please jangan terus-terusan untuk minta di ngertiin. Bahwa tolong ngertiin aku capek, tolong ngertiin aku udah ngebantu keluarga ini, tolong ngertiin mama nih udah capek banget seharian ngurusin orang gitu kan, atau ngurusin semua kerjaan, tolong kalian ini. Karena buat aku kita juga harus mengerti gitu loh, dengan tanggung jawab yang kita ambil, resiko yang kita ambil emang pasti akan membutuhkan energi yang lebih. Dan kalau kita sadar capeknya Besar. kita udah niatin balik, saya pengen kerja karena buat bantu keluarga kita, buat nambahin penghasilan suami juga, dan juga pengen jadi manfaat buat orang lain, diri kita banyak arti. Ya ketika capek, kita nih yang harus pinter tahu diri untuk nyari me time. Ketika aku nih lagi burn out banget, kayak tadi malam kemarin tuh aku lagi ngerasa capek luar biasa. Kayaknya disenggol dikit bisa meledak gitu kan. Aku ngejauh, aku ke kamar, aku cari apa yang aku Oke. suka. Aku suka banget makan coklat. Buatku dengan makan coklat tuh bisa bikin happy. Aku makan coklat, terus aku scrolling Instagram, aku cari series yang aku suka, aku nonton satu episode, mood aku udah bagus, aku baru temuin suami dan anak-anak. Jadi jangan sampai mereka dapat capeknya kita, dapat meledaknya kita, dan dapat kita harus minta tolong ngertiin dong, tolong ngertiin. Tapi emang alhamdulillah sih suami dan anak-anak aku itu sangat mengerti aku. Jadi kalau udah ngeliat aku capek, support system tuh penting banget. Jadi mbak di rumah, suami di rumah kalau udah lihat aku kayak lagi, wah kayaknya lagi capek banget, mereka akan ngasih ruang buat aku. Itu pentingnya yang namanya support system. Wah, keren banget ya. Bener-bener. Aku jadi ini juga terbuka juga. Kadang-kadang soalnya nyampe rumah kadang capek banget. Baik itu tuh tadi yang kamu bilang. Aduh, Ya, tak dulu ya, mama capek banget ya, tunggu ya. Jadi gampang marah kan, gampang emosi ya. ya. Padahal Mm-mm. sebenarnya kita yang harus ini sendiri. Nah, kalau misalnya kamu apa anak-anak kamu kalau misalnya nih ya, salah satu kekhawatiran ibu itu adalah anak-anak tuh sakit ya, ya. Ya. Nah, kalau misalnya anak kamu nih lagi sakit, terus kamu ada kerjaan, itu gimana tuh kamu baginya? Apa kamu tetap prioritasnya tetap ke keluarga atau gimana? Oke, kalau misalnya anak sakit, biasanya emang dari awal tuh aku udah lihat kan kita bisa tahu kondisi ya. Nih anak mungkin sakitnya yang urgent banget yang harus dibawa ke rumah sakit saat itu juga, atau cukup aku masih kasih pereda nyeri, terus aku janjian sama dokter untuk siang atau enggak sore hari gitu kan. Tapi biasanya kalau emang bener-bener nggak bisa ditinggal, terus aku urusan kerjaannya juga sama orang banyak, lebih dari satu orang, ya itu saatnya kita menggunakan Beli ya? support system tersebut. Aku minta ke Mas Hanung, bilang Mas Anung bisa nggak gantian hari ini jagain si ini dulu, misalnya Kaba lagi sakit gitu kan karena aku harus keluar, Mas Anung nggak bisa, alhamdulillah aku juga ada mbak di rumah yang luar biasa, tanpa bantuan mereka pun kayaknya aku nggak bisa menjadi seorang working mom seperti ini juga gitu. Jadi aku Bener-bener. bilang sama mbak, minta tolong mbak tolong bantuin dulu ya anaknya, aku kasih pengertian, setiap jam aku telepon, setiap jam aku kontrol gimana kondisinya, karena kadang-kadang nggak bisa juga lingkungan kerja kita minta excuse terus, tolong ngertiin ya saya punya anak nih, Bener-bener. anak saya sakit, anaknya 6 juga, apalagi kalau sakit kan kayak pingpong gitu, yang ini sakit besok ini, wah kalau minta pengertian bisa 1 minggu aku minta pengertian gitu. Jadi Bener-bener. iya makanya itu pentingnya support system lah, jadi ada mbak, ada suami yang bisa minta gantian, tolong jagain dulu, atau enggak bahkan kadang-kadang ke dokter kalau emang aku nggak mungkin, aku minta tolong mbak buat bawa ke dokter, itu juga udah biasa aku lakuin sih gitu. Ya, 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 oke, thank you. Ini ada titipan pertanyaan ya Boleh dari dong. pertanyaan boleh ya? Dia nanya nih, apa kendala perempuan di bidang perfilman menurut Mbak Saskia? Kan kamu dari dunia film ya, Mas Anung juga film. Nah, apa Iya. kendala perempuan di bidang perfilman saat ini? Ada nggak?
Oke, kalau di film itu mungkin hampir sama kayak kamu ya, Dok ya. Jadi kalau dokter itu kan standby 24 jam yang Mm-mm. kalaupun taunya UGD nelpon atau ada pasien yang di ini harus standby call, kapanpun ditelepon harus siap. Kalau perfilman kita syuting itu sedihnya sampai saat ini pekerja film itu belum punya jam kerja yang ideal. Bekerja Oke. itu kadang-kadang kita bisa berangkat pagi, berangkat jam 5, jam 6 pagi, bisa kelar jam 4 pagi juga. Aku kadang-kadang kayak, wah gila ini kerja sampai 23 jam, 22 jam, mau gimana, nggak bisa. Jadi itulah kenapa aku memilih Halo. Mbak. Terus kan Ya, nggak mungkin agak tetap nge-lag nih. butuh sosok orang tua gitu. Jadi, Mm-mm. oh gak ngelek ya? Iya, jadi Nggak, problemnya udah. adalah oh udah, jam kerja Jam. yang nggak jelas, jam kerja yang nggak ada itu berat sekali. Makanya aku juga kalau tadi Dokter Erika bilang kamu kok hebat sih, aku melihat pekerjaanmu sebagai dokter juga luar biasa. Aku tahu banget perjuanganmu lagi hamil di tengah pandemi, terus harus pakai APD, pulangnya pagi, pulang tiap hari katanya, iya ya aku disuap tiap hari, aku juga harus PCR tiap tiap ini. Itu luar biasa banget. Jadi emang setiap lini pekerjaan itu punya tantangannya masing-masing, punya perjuangan masing-masing yang aku kalau mikir kayak aku nggak sanggup sih jadi dokter apalagi di saat pandemi kemarin gitu loh. Itu luar biasa banget Kak perjuanganmu. Jadi perempuan sekarang yang kerja semua Ya, hebat-hebat ya. dengan tantangannya masing-masing sih. Intinya pokoknya semua punya perjuangan. Bahkan ibu rumah tangga pun perjuangannya luar biasa ya. Menurut aku, Betul, betul. teman-temanku yang di rumah itu ternyata luar biasa juga tuh ngasuh anak dari pagi sampai malam, dari paginya lagi gitu ya di rumah Iya, dengan segala keribetan rumah tangga yang mungkin kalau orang ibu bekerja kita tinggalin gitu ya sebentar atau kita benar. sempet tinggalin gitu. Tapi mereka yang di rumah itu juga luar biasa. Aku juga Iya, salut 24 buat jam. Aku Iya juga makanya. kadang-kadang salut dan bahkan kadang-kadang mereka nggak pakai mbak asisten rumah tangga buat ngebantu. Aku Iya kayak, betul kok makanya. bisa di rumah 24 jam ngadepin semuanya 24 jam nggak keluar. Kita kan kadang keluar kerja kadang buat kabur bentar kayak, Iya, oke aku punya dunia lain, aku sebagai diriku bukan sebagai ibu gitu kan. Tapi kalau ibu iya rumah benar. tangga buat aku luar biasa. Itu kayak aku juga mungkin nggak sanggup untuk menjalankan itu banget sih. Jadi luar biasa sih. Makanya tuh. Jadi semua ibu itu wanita lah ya. Iya, Itu hebat sih sebenarnya. Ya enggak? Nah, iya. terus mumpung ini Hari Kartini, Mbak Iya, Mhm, Mbak mhm. Iya, aku manggil Mbak Iya. Iya, eh, kalau kamu ada pesan apa buat perempuan Indonesia? Oke, buat seluruh perempuan Indonesia, kalian itu luar biasa sekali, apalagi di Islam ya. Di Islam itu kan dibilang ya, ibumu, ibumu, ibumu. Jadi seberapa besar peran seorang perempuan, seberapa besar Islam memuliakan perempuan itu luar biasa sekali gitu. Jadi apa namanya, lakukan semuanya apa namanya dengan ikhlas. Yang bekerja kadang-kadang pasti ngerasa capek, yang di rumah juga ngerasa capek apa segala macam. Tapi kalau kita ikhlas ngejalaninnya kita karena Allah, insya Allah capeknya kita jadi pahala. Setiap perempuan punya perjuangannya masing-masing. Kamu luar biasa, you are loved, siapapun yang di luar situ. Jadi apa namanya, dan satu yang paling penting ketika kita mendapatkan posisi, kita mendapatkan pekerjaan yang baik, jangan sampai lupa juga kodratnya. Karena buat aku, mau sehebat apapun seorang perempuan di luar rumah, sesukses apapun di luar rumah, dia itu tidak sukses kalau dia tidak berhasil Di menjalani dalam perannya rumah. sebagai seorang ibu dan istri. Jadi buat aku kesuksesan itu berawal dari rumah. Ketika udah sukses jadi seorang ibu, sukses jadi seorang istri, di luar sukses juga jadi seorang apapun dalam karirnya, itu luar biasa sempurna sih pastinya gitu. Jadi selesaikan yang di rumah dulu, baru kita keluar. Benar-benar. Jadi jangan lupa kodratnya walaupun sehebat apapun di luar ya. Yes, betul. Dan tetap harus selalu bangga jadi perempuan. Perempuan, Ya kan? pastinya dong. Dong, harus Kita tuh bangga jadi perempuan dan jadi diri multitasking sendiri loh. ya ya.
Bener banget. Kadang perempuan tuh diberi kelebihan sama Allah luar biasa banget loh, Dok. Aku ngerasa ya. Kayak misalnya nih aku misalnya sambil ngelakuin satu hal, sambil gendong anak, sambil Iya, nelpon ngurusin multitasking. kerjaan, multitasking. Mas Hanung, aku udah suruh pegang anak, aku suruh telepon ngurusin kerjaan. Enggak, itu Nggak bisa bubar. pasti. Pasti dia fokusnya Iya, satu. makanya. Laki-laki tuh gak bisa Iya, dipecah. Perempuan tuh luar biasa karena kita bisa ngelakuin 2 sampai 3 pekerjaan sekaligus benar. dan semuanya kelar. Laki-laki udah suruh ngerjain 2, misalnya Mas Anung lagi nyetir, udah gitu terima telepon, wah bubar, jalannya mesti belok kanan, dia akan ke kiri, tujuannya udah nggak tahu kemana gitu loh. Dan kamu pasti pengalaman yang paling ini kalau kalau nyetir sambil gendong anak bisa sering kan? Kamu juga sering. Ayo. Iya itu nggak boleh contoh, pokoknya kalau nyetir tuh kadang-kadang keganggu sama anak, keganggu sama telepon, sama apa, itu kayak wow ini perempuan multitasking banget sih, emang kita Iya tuh bisa makanya. kepecah, kalau laki-laki Iya. bubar sih Kalau gitu. perempuan tuh bisa luar biasa. Jadi kita harus bangga jadi perempuan. Perempuan Yes, Indonesia. Oke. betul banget. Oke, sebenarnya banyak banget nih pertanyaan tadi, cuman kita udah 20 menit ya. Terima kasih Mhm. atas waktunya, Bia. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Saya rasa Bia ini salah satu role model ya, salah satu wanita Masya Allah, Indonesia, Masya Kartini Allah. Indonesia yang menjadi panutan ibu-ibu termasuk aku. Masya Allah, Makanya aku pun suka ngefans suka sama kamu. curhat sama dia juga gimana cara balance antara jadi wanita karir, jadi apa namanya juga jadi ibu, jadi istri yang baik untuk orang-orang yang di rumah, ya kan? Nah Masya kita harus Allah. tetap balance, intinya begitu. Nah, oke dia. Jadi terima kasih atas waktunya. Ya, semoga kita nanti Sama-sama, bisa ketemu makasih. lagi ya sayang ya. Bisa Iya, ketemu ngobrol sama kamu lagi. nggak cukup 20 menit tuh nggak berasa, Iya. kayak baru ngomong 5 menit. Please cepet banget ini. Iya makanya, cuman waktu karena Bia juga lagi sibuk, kita nggak enak ganggu lama-lama. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya Bia. Mudah-mudahan Bia Siap. berkenan main-main ke RSPP, ya, Iya, aku juga main-main ke pengen medical RSPP. check up nih sama RSPP. Aku juga mau ngasih tahu buat ibu-ibu, kita selain ngurusin anak, ngurusin keluarga, kita juga nih sebagai dokter di rumah. Jadi selain kita ngurusin anak ketika sakit, suami ketika sakit, please kita juga penting banget untuk selalu ngecek kondisi kesehatan kita. Karena Benar. ibu itu fatal banget kondisinya di rumah gitu. Jadi tiang banget di dalam rumah. Jadi kita harus memastikan kondisi kita sehat, suami juga bisa. Maka insya Allah juga aku pengen habis lebaran pengen medical check up di RSPP untuk memastikan kondisi aku dan Mas Hanung baik. Karena yang namanya penyakit kan lebih baik kita mencegah dari awal, kita tahu kondisi Benar, tubuh benar. kita daripada kita ngobatin gitu. Keren. Aku tunggu ya di RSPP ya. Nanti kamu medical check up di RSPP, periksa semuanya dari A sampai Z pokoknya. Oke? Mau insya Allah habis lebaran aku ke sana. Oke, makasih dia. Sukses selalu ya kamu ya. Tetap Makasih tetap dok. jadi inspirasi wanita Indonesia dan wanita dunia ya mungkin nanti apa namanya seluruh Terima wanita kasih. pokoknya. Tetap tetap Masya Allah. Salam apa hormat buat namanya? semua dokter di sana. Ya, siap. Daya, sampai ketemu ya sayang ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam.